Gimana nih menurut ayah tentang pendidikan ini? Apakah kita cocok nggak nih berbicara tentang pendidikan itu sendiri? Ya mungkin kita sekaligus buat apa ya, semacam disclaimer lah ya. Oke. Jadi karena mungkin background pendidikan kalau secara formal ya itu kan ilmu hukum gitu. Apakah kemudian nyambung atau enggak dengan pendidikan? Begitu juga mungkin Bunda tentang apa sih, Bu? Ilmu kimia. Ilmu hukum dan ilmu kimia. Meskipun gitu. Oke, sekarang profesinya juga sebagai pendidik di sebuah institusi pendidikan. Kemudian juga Bunda pernah punya pengalaman menjadi pendidik di lembaga formal juga. Tapi terlepas dari itu semua lah, bahwa kan prinsipnya sebetulnya setiap orang itu juga harus menjadi pendidik, minimal bagi dirinya sendiri juga gitu. Terlebih kalau sudah berkeluarga, punya anak, punya lingkungan sekitar dan lain-lain. Nah, itu yang ingin kita bahas karena ini ayah nih biasanya sering dapat curhatan dari Bunda kan ketika diundang menjadi narasumber. Kemudian ya setidaknya ayah nggak tahu apakah ada yang komplain gitu ya, orang lain gitu ketika Bunda diundang sebagai narasumber, atau dari diri sendiri yang sering ayah dengar itu bahwa sepertinya belum pantas nih jadi narasumber A, narasumber B, D dan seterusnya. Iya, kadang tuh kayak ngerasa apa ya? Udah cukupkah pengalaman, lebih ke situ sih ya, berbicara tentang itu gitu. Jadi kadang karena di dalam pendidikan itu sendiri tuh kompleks banget gitu. Kadang apa ya? Apakah nanti bisa yang Bunda sampaikan nanti itu akan sesuai apa yang diharapkan oleh peserta gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kayak ya ini udah pantas enggak, udah sesuai dengan yang peserta harapkan enggak gitu sih. Kalau kalau biasanya muncul ketika menjadi narasumber ya. Tapi kayaknya kalau misalnya dikaitkan dengan berbicara pendidikan, siapapun itu pendidik. Bener kata ayah tadi, buat dirinya sendiri, apalagi menjadi orang tua, ya itu nanti kita mendidik anak. Sebagai tempat pertamanya anak-anak mendapatkan pendidikan kan di rumah dari kita orang tuanya. Oke, tapi kalau pertanyaan lebih lanjutnya misalnya tadi kamu kan jadi narasumber bukan cuma buat diri kamu sendiri gitu. Nah, jadi gimana sih kita memberi ukuran, kalau menurut Bunda gimana? Misalnya dia layak untuk berbicara di depan publik dan dia tidak layak untuk berbicara di depan publik. Itu sih kembali lagi sebenarnya ke penilaiannya. Itu mungkin secara personal Bunda aja sih, mungkin apa ya, itu lebih ke pengaruh Bunda sendiri tuh udah belum percaya diri sepercaya diri itu mungkin ya. Tapi kalau untuk apa yang tadi saya sampaikan itu, di apa ya, dia mampu enggak gitu, pantas enggak untuk berbicara itu ya, sebenarnya setiap orang pantas sih, karena memang ya tadi setiap orang itu pasti pernah menjadi guru gitu. Toh kayak Bunda kalau dilihat dari background itu ilmu kimia ya, itu menyampaikan apa yang pernah Bunda pelajari itu juga sudah menjadi guru kan. Betul. Gitu. Nah, karena kan image-nya kalau ya juga sebagai pendidik juga gitu, itu jadi untuk berbicara di depan anak harus tahu konsep secara teoritis dan seterusnya, itu bayangan orang tuh seperti itu tuh. Nah, ketika kemudian dipandang kaku seperti itu, maka seperti orang tua yang secara formal tidak pernah mengenyam pendidikan itu, mau diposisikan di mana gitu. Nah, itu kan yang kemudian kita bisa telaah sebetulnya, bahwa kalau hanya berbicara tentang pendidikan maka tidak harus seformal itu belajar gitu, karena setiap orang tua harus mendidik. Betul sih, kayak Bunda ini mungkin ada perubahan loh ya dari pemikiran Mungkin Bunda. sedikit, tapi
berbeda ya antara belajar dan mengenyam pendidikan formal. Belajar Beda, setiap jelas waktu, ya. beda. Nah, jadi kita berikan disclaimer juga bahwa setiap kita itu sebetulnya belajar tentang pendidikan juga, karena posisi kita sebagai pendidik untuk siapapun di sekeliling kita tadi. Tapi kalau belajar secara formal yang seperti kita pahami harus sarjana pendidikan, master pendidikan dan seterusnya, itu memang tidak semua orang mengenyam itu. Iya betul. Tapi memang ketika pas Bunda, terutama setelah menjalani homeschooling ya, itu Bunda kan sebetulnya pernah menjadi guru. Itu pengalaman yang menurut Bunda tuh jadi tergambar lah ya di pikiran Bunda dari dulu Bunda belajar seperti itu, misalnya seperti yang di ruang kelas gitu, kemudian menjadi guru, terus kayak melanjutkan seperti guru yang Bunda lihat sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi ketika menjalani homeschooling itu akhirnya sempet yang kaku gitu ya. Jadi kayak menyiapkan juga jadwal pelajaran yang jam sekian mata pelajarannya ini itu tuh bener-bener yang kayak di rumah itu susah. Ternyata memang rumah tetap rumah ya, sekolah itu sekolah ya, itu di tempat yang disetting gitu. Jadi sebenarnya yang menarik buat Bunda setelah menjalani homeschooling itu iya ya, belajar secara natural itu justru lebih menyenangkan ya, lebih ya ini belajar gitu. Apapun ketika makan itu bisa membahas apa yang kita makan, misalnya kayak si abang sama si Neng itu kan susah makan sayurannya, kayak lagi makan bayam, sayur bayam kita bahas tuh, bahkan kita sempet lihat dulu deh di tontonannya di YouTube misalnya ada apa tentang manfaat bayam, itu bisa anak-anak setelah itu jadi tertarik juga makan. Itu menurut Bunda yang tidak ada di sekolah formal gitu ya. Tadi kalau ayah bahas di sekolah formal itu ya, apakah sama nggak dengan belajar itu tadi ya, kan dimanapun sebenarnya gitu. Betul. Tapi menurut Bunda yang luar biasa itu ketika homeschooling itu bisa senatural itu gitu. Dan itu tuh Bunda tuh waktu dulu ngajar apalagi anak-anak ya, mungkin akan berbeda dengan ayah yang ngajar mahasiswa, itu menyiapkan anak belajar misalnya supaya lebih fokus, terus kemudian materi yang disampaikan dengan anak sebanyak itu, misalnya 20-an anak lah di dalam kelas dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Tapi Bunda sebagai guru tuh ya cuman bisa mungkin salah satu metode aja yang bisa, ya beberapa, mungkin nggak bisa semuanya yang bisa Bunda penuhi sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kayak misalnya audio saja kah, mungkin anak yang lebih senang dengan visual atau kines itu nggak terpenuhi kayak gitu. Tapi kalau di rumah itu bisa banget kita tuh si ade yang suka bergerak, kita bikin dia gerak gitu. Itu lebih natural lah, dari lagi aktivitas yang bergerak kita bisa memasukkan materi-materi gitu, pelajaran-pelajaran penting kayak gitu. Itu sih beneran kalau kata ayah bilang tadi, belajar apakah harus mengenyam pendidikan formal atau justru kita aja tidak harus pendidikan formal, kan sebenarnya belajar banyak hal juga. Iya. Nah, itu karena tadi ya banyak sekat-sekat yang akhirnya di mata masyarakat itu seorang untuk dianggap kompeten berbicara tentang pendidikan. Mungkin kalau secara teoritis keilmuan iyalah gitu, kita tidak belajar tentang itu di bangku pendidikan formal. Tapi ketika sharing pendidikan, sharing tentang apa yang sudah dilakukan atau experience, ya sah-sah saja sih ya. Sah-sah saja kan gitu maksudnya. Sangat, menurut Bunda bukan sah-sah aja, sangat sih. Karena memang semua orang itu pernah dengar juga kan ayah, semua murid, semua guru gitu ya, dari siapapun, bahkan dari anak-anak, bahkan kalau Bunda banyak belajar itu dari anak-anak gitu. Dan fenomenanya kan gini, kalau di perguruan tinggi kan mungkin termasuk di jenjang di bawahnya juga, jadi ada semacam spesifikasi keahlian, itu kan kayak semacam dikenal saat-saat ini aja sih sebetulnya, kamu harus spesialisasi apa. Kalau kita lihat dulu itu ulama di Islam terutama ya, itu kan kayaknya mereka itu hampir semuanya disebut polimat gitu.
Jadi misalnya Ibnu Sina itu sekaligus dokter, dia sekaligus filosof juga, dan kayak gitu terus mau dikomplain gimana gitu. Kalau memang yang bersangkutan paham dan tahu tentang itu, kenapa kemudian Iya, gitu? benar-benar. Itu yang kayaknya menarik ya, orang-orang dulu tuh ya itu pas ngajarin ilmuwan muslim kayak ayah bener sampaikan tadi gitu, jadi bisa multidisiplin ilmu ya, bisa banyak menguasai ilmu itu. Gak terkotak-kotakan harus dia dokter ya berbicara tentang ya itu aja gitu yang dikuasai di ilmu kedokterannya gitu. Tuh. Ya cuma rumus ketika berbicara tentang pendidikan itu mungkin kita perlu sampaikan, karena untuk ke depan ya sedikit banyak mungkin kita akan menyentuh termasuk aspek teoritisnya gitu ya, tentang pendidikan. Ini seri pertama kita bicara tentang pendidikan di podcast kita. Mungkin ya, ini kan kalau melihat leaflet atau banner yang sering di share orang itu, ini nih Bunda nih yang sering lihat, wah dia sudah ikut pelatihan diploma A dan seterusnya. Selalu kan memandangnya begitu ya. Menurut ayah itu nggak apa-apa juga, artinya ada dua sisi. Kalau rumus ayah itu selalu memandang dua sisi gitu. Jadi di sisi lain ya buat seperti Bunda misalnya, mungkin yang secara ya pelatihan ada yang pernah diikuti kan, tapi nggak cukup kemudian diberikan gelar formalnya seperti apa gitu. Nah untuk low profile mungkin bahasanya, yang nggak apa-apa, kita masih tetap harus belajar kok jadi orang terus gitu kan. Ketika melihat orang lain kemudian sudah bergelar A, bergelar B tentang pelatihan A, sertifikat B dan seterusnya gitu, ya itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian Bunda yang berada di posisi itu juga kan rumusnya nggak boleh mandang orang lain yang tidak melakukan itu atau tidak punya sertifikat itu berada di bawah Bunda semua kan gitu. Jadi sih kalau ayah sih ya misalnya untuk bicara tentang pendidikan, pertama nggak perlu gelar formal tadi, sebetulnya ya, tinggal nanti yang penting ketika belajar formal ya nggak meremehkan yang lain atau sekonyong-konyong menganggap yang lain semuanya itu berada di bawahnya sehingga ada judgement dia salah dan seterusnya. Tapi di sisi lain yang nggak belajar juga harus mau mawas diri ketika kemudian bicara pendidikan dan ada kesalahan ya dikoreksi mau aja gitu kan. Betul. Oh iya memang belum tepat dan seterusnya misalnya. Iya bener ya, bener. Sebenarnya kayak apa ya namanya, untuk saat ini sih menurut Bunda poin pentingnya dari yang tadi ayah simpulkan itu, pastikan semua orang tuh punya ilmu lah ya, apapun itu, dan kalau itu bisa bermanfaat ya bagikan gitu. Jadi ya percaya diri dengan apa yang kita miliki, tapi walaupun ada itu tadi jangan terlalu ada batasnya gitu. Itu sih menurut Bunda. Jadi kayak sekarang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa diambil manfaatnya, karena memang akses media sekarang ya, internet itu sangat mudah dan kita mencari apapun dengan mudah gitu. Kalau kita maksudnya kita juga tidak ikut andil misalnya untuk hal yang bermanfaat ya, khawatirnya juga isinya kan bahkan banyak hal-hal yang menjadi konten itu yang kurang baik gitu. Ya ini salah satu urun rembuk lah apa Oke. Ya mungkin mudah-mudahan oke lah, anggaplah nggak berkompeten, tapi ini bagian dari ikhtiar baik kita gitu. Iya gitulah, yang penting kita apa sih bermanfaat aja lah ya. Oke gitu mungkin ya. Oke, mungkin itu untuk seri pertama ya. Terima kasih.